John Maynard Keynes adalah ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. John Maynard Keynes terlahir di keluarga akademis pada tanggal 5 Juni 1883 di Cambridge. Ayahnya adalah seseorang ahli ekonomi dan filsuf. Pada saat itu, ibunya sempat menjadi wali kota dan merupakan wali kota wanita pertama di masa itu. John Maynard Keynes memulai pendidikannya di taman kanak-kanak, lalu melanjutkannya ke sekolah persiapan sebelum akhirnya berhasil memasuki Eton, sebuah sekolah bergengsi di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikan di Eton, John Maynard Keynes berhasil mendapatkan beasiswa, dan karenanya dia berhak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Cambridge University. Di sana dia memilih untuk belajar matematika, mata pelajaran yang sangat dikuasainya sejak kecil. Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik, bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan, asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi, dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kempis kembangnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah ekonomi barat ternama menerima saran kebijakan Keynes. 20 tahun setelah Keynes meninggal dunia, tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes. Pengaruh Keynes memudar pada tahun 1970-an. Salah satunya karena stagflasi parah yang menghambat ekonomi Inggris Amerika sepanjang dasawarsa tersebut, serta kenaifan teori Keynesian yang dilontarkan oleh Milton Friedman. Ekonomi yang memprediksi krisis tersebut. Ia bersama ekonomi lainnya meragukan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara positif menggunakan kebijakan fiskal. Meski beberapa pihak menyebut bahwa teori moneter Friedman memengaruhi tanggapan Federal Reserve terhadap krisis keuangan global 2007 sampai dengan 2008. Ada pula yang menyebut bahwa kebijakan ekonomi pemerintah yang diambil pada tahun itu bagian dari kemunculan kembali Keynesianisme modern. Keynesisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah suatu teori yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peran penting. Kebangkitan ekonomi Keynesisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan
bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi full employment atau lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply side yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal.